Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penerapan hukum Newton tentang gerak. Nah, tentunya sudah tidak asing ya, ruangan apakah ini namanya? Ya, benar sekali. Yang menjawab lift. Ini adalah contoh salah satu penerapan hukum Newton. Nah, saat pandemi harus jaga jarak dan hadapnya membelakangi ya. Nah, ini ternyata bisa menurunkan berat badan loh. Jadi yang overweight nanti bisa nimbang di lift, tapi jangan salah gerak karena ke atas ke bawahnya nanti akan mempengaruhi berat badan kalian. Nah, kita cek seperti apa, nanti kita lihat ya. Terlebih dahulu saya mulai pembahasan penerapan hukum Newton ini pada bidang datar terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini contohnya pada bidang datar. Misalkan ada sebuah balok, ini ditarik dengan menggunakan gaya F ya. Gaya F-nya ini membentuk sudut theta terhadap horizontal. Sehingga kalau kita proyeksikan Fx-nya sama dengan F cos theta. Nah, karena lantainya licin maka dia tidak punya gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek berarti tidak ada yang menghambat ke arah kiri. Jadi bendanya kalau ditarik dengan seperti ini maka bisa diuraikan gayanya terhadap horizontal sebesar F cos X dan dia akan memiliki percepatan ke kanan sebesar A. Nah, percepatannya ini bisa dicari dengan apa? Nah, kalau kita lihat kasusnya, dia punya F ya, F cos theta. Jadi dia nanti akan punya percepatan. Kalau seperti ini, maka kita masuk ke pembahasan hukum 2 Newton. Karena dia nanti bergerak. Hukum 2 Newton, maka A-nya sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya di sini yang bekerja hanya Fx. Jangan terkecoh dengan yang ini. Yang N dan W ya. Dia adalah gaya-gaya yang bekerja pada arah Fy atau vertikal. Jadi ini diabaikan saja. Yang kita perhitungkan adalah resultan gaya yang bergerak searah dengan arah gerakannya. Jadi F yang searah dengan A-nya. Yang kita pakai adalah F cos theta per M. Di percepatannya bisa kita cari dari ini. Selanjutnya pada bidang datar tetapi kasar ya, lantainya ini kasar. Kalau kasar, kita narik ke kanan dengan gaya F, maka nanti akan ada yang menghambat ke arah kiri, yaitu gaya gesek F kecil. Nah, kita ingat lagi, gaya gesek itu ada dua ya. Gaya gesek itu ada gaya gesek statis. Ini kaitannya dengan mu S. Ini gaya gesek kinetis. Ini koefisiennya namanya mu K. Nah, bagaimana cara mengerjakan kasus yang seperti ini? Nah, F-nya ke kanan, maka nanti kalaupun dia bergerak arahnya adalah ke kanan. Sehingga yang ke atas bawah sigma Fy-nya nanti diam ya. Sehingga sigma Fy-nya sama dengan 0. Yang ke atas ada N, yang ke bawah ada W sama dengan 0. Sehingga N-nya akan sama dengan W atau N-nya M kali G. Masih ingat ya N itu apa? N adalah gaya normal. Gaya normal itu gaya sentuh antara balok dengan lantai. Jadi gambarnya harus dari permukaan sentuh. Ini yang N ini warna merah,
gambarnya dari permukaan sentuh. Sedangkan W adalah gaya berat. Gaya berat itu dari pusat bendanya, arahnya selalu ke bawah. Ini aslinya N dengan W, ini berhimpit di sini ya. Tetapi untuk memudahkan mempelajari, agak saya geser biar kelihatan mulai gambarnya dari mana. Nah, kemudian F-nya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Nah, cara menyelesaikan yang seperti ini, maka kita harus tahu Fs max-nya. Jadi kita harus mencari Fs max. Kita tahu kan bahwa Fs, gaya gesek statis, itu besarnya kurang dari sama dengan mu s kali N. Ini catatan kita. Nah, Fs max-nya berarti sama dengan mu s kali N. Nah, kalau gaya yang kita berikan sebesar F ini ternyata masih kurang dari Fs max, maka bendanya masih diam. Benda diam artinya A-nya masih sama dengan 0. Nah, jadi kita tahu bahwa nanti gaya gesek yang bekerja sama dengan gayanya itu sendiri. Nah, sebagai contoh, saya kasih gambaran ya. Misalkan ini balok ini mau ditarik sama 5 orang. Nah, padahal yang mau mempertahankan di sini adalah 3 orang. Fs max-nya 3 misalkan. Yang menarik 5. Maka dia akan bergerak. Tetapi kalau yang narik di sini cuma 2, maka untuk mempertahankan di sini walaupun dia punya 3, dia cukup mengeluarkan tentara 2 saja. Ya. Jadi bisa dianalogikan seperti itu. Kalau yang bekerja itu kurang dari Fs max, maka Fs-nya yang bekerja ya cukup ngimbangi F ini. Jadi gaya gesek yang bekerja atau Fs-nya itu akan sama dengan F itu sendiri. Nah, kasusnya lagi, bagaimana kalau gaya yang diberikan itu sama dengan Fs max? Misalkan tadi punya tentara 3 ya, ternyata yang narik 3. Nah, maka tentara ini akan bekerja semua mengimbangi dia, mengimbangi yang 3. Jadi bisa dikatakan benda ini tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak berarti sudah bergerak apa belum ya? Ya belum, masih tepat akan bergerak, maka A-nya masih 0. Lah gaya gesek yang bekerja, ini masih gaya gesek statis, yaitu sebesar F yang diberikan. Nah, bagaimana kalau kasusnya F yang diberikan lebih besar dari Fs max? Maka benda akan bergerak. Bergeraknya dengan percepatan A. A-nya nanti ada nilai. Nah, tapi gaya gesek yang bekerja namanya bukan gaya gesek statis lagi, tapi adalah gaya gesek kinetis yang besarnya mu k kali N. Nah, N-nya dari mana? N-nya dari ini. N-nya digantikan M kali G. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya berarti sama dengan sigma F per M, di mana sigma F-nya ini berarti F yang ke kanan dikurangi gaya gesek yang ke kiri. Berarti dengan F min FK per M. Ini adalah besar percepatannya. Jadi kalau ada benda di bidang datar tapi kasar ya permukaannya, maka bisa dilihat dari Fs max-nya dulu. Dengan demikian kita akan bisa
meninjau tergantung pada F yang diberikan. Nah, contoh lain penerapannya adalah gaya tegang tali akibat beberapa benda ditarik gaya. Jadi bisa saja kita mainan mobil-mobilan ya. Mobil 1 dengan berat W1 dan mobil 2 dengan berat W2 ini kita hubungkan dengan tali ya, seperti ini, kemudian kita tarik dengan gaya F. Ini kita misalkan saja lantainya licin biar tidak terlalu ribet. Nah, maka cara mencari tegangan talinya bagaimana? Nah, kita bisa mencari percepatan sistem terlebih dahulu. Langkah pertama yang paling penting dari penyelesaian fisika adalah gambarnya dulu ya. Jadi kalau ada soal aslinya belum ada ininya, N dan W-nya. Dan juga belum ada T-nya. Panah-panahnya belum ada. Nah, maka kita harus menggambarkannya seperti ini dulu. Jadi di sini kalau ada W1 berarti ada N1, yang ini N2. Nah, maka kita harus menguraikan seperti ini, baru mencari percepatan sistem. Nah, percepatan sistem itu bisa kita cari dengan sigma F sama dengan sigma M kali A. Sigma F-nya bagaimana? Kalau gayanya ke kanan, kemungkinan besar dia geraknya juga ke kanan, ya. Jadi nanti kita kesepakatan kalau geraknya ke kanan, maka gaya-gaya yang ke kanan akan positif, sedangkan yang ke kiri akan negatif. Kita lihat gambarnya seperti ini, maka yang ke kanan ada F, yang ke kiri ada T. Tapi ini ke kanan juga ada T, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sigma M kali A. Nah, karena T-nya ini sama, maka yang ini bisa saling menghilangkan. Sehingga A-nya sama dengan F per sigma M. Artinya sigma M apa? Maka di sini bisa dituliskan massa 1 ditambah massa 2. Nah, kalau ini sudah ketemu, baru kita meninjau salah satu benda. Bisa tinjau benda 1 ya. Atau maaf, balik dulu. Saya tuliskan lengkap saja di sini. M1 ditambah M2. A-nya adalah ini. Oke. Baru kita tinjau benda 1. Benda 1 yang ini, yang dilingkari biru. Di benda 1 ini tetap pakai hukum Newton 2. Sigma F M kali A. Karena yang kita tinjau benda 1, maka ini M-nya M1. Kita lihat di sini gaya yang bekerja hanyalah T. Nah, sehingga M1 kali A. A-nya adalah A dari hasil ini. Persamaan 1. Masukkan sini. Nanti akan ketemu T. Bisa juga kita memperolehnya dari meninjau benda 2. Kalau di benda 2 ini, maka sigma F-nya sama dengan M2A. M-nya yang kita pakai adalah M2. Yang kita lihat adalah gaya yang ke kanan saja. Untuk yang gaya ke atas bawah tidak usah kita hiraukan dulu. Ya. Sigma F, F-nya ke kanan, kemudian yang ke kiri ada T, kemudian M2A. Kalau sudah, karena yang kita cari T, maka T taruh di kiri, sama dengan F min M2A. Jadi kita bisa mencari dari benda 1 ataupun benda 2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau di bidang miring? Bidang miring kita harus menguraikannya dulu ya. Jadi kalau ada benda di bidang miring seperti ini, anggaplah ini licin. Kalau licin tidak ada gaya gesek, maka kita harus menggambarkan W-nya dulu, arahnya ke bawah. W. Sedangkan gaya normalnya ini dari permukaan sentuh, arahnya tegak lurus ke atas, N. Kalau sudah, harus kita uraikan bahwa yang searah sumbu X ini adalah jadi W sin theta, sedangkan yang
ke bawah ini adalah W cos theta. Pada prinsipnya kalau seperti ini dia geraknya ke kiri ya, melurutnya ke sana, nggak mungkin dia malah ke atas ya. Nah, arahnya ke kiri. Maka percepatan yang terjadi ya tetap pakai hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A, atau A-nya sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya yang mana? Kalau arahnya ke kiri berarti yang searah dengan A adalah W sin theta. Bisa W sin theta per M seperti ini. Kita ingat bahwa W-nya bisa kita gantikan dengan M kali G ya. Sehingga di sini M G sin theta bagi M, coret-coret, sehingga persamaannya sama dengan G sin theta. Ini adalah percepatan benda jika dia ada di bidang miring licin. Kalau di bidang miring kasar beda lagi nanti ya. Oke, yang ketiga katrol. Katrol di sini ada dua buah benda M1 dan M2 masanya. Dia dihubungkan dengan tali, taruh di katrol. Katrolnya di sini licin. Harus kita garis bawahi katrolnya licin. Artinya apa? Kalau dia licin maka talinya ini akan merusut sehingga katrolnya tidak ikut berputar. Nah, kalau tidak ikut berputar maka ini berlaku hukum 2 Newton yang sederhana saja. Tapi kalau ini katrolnya tidak licin, dia akan ikut berputar. Nanti pembahasannya di kelas 11 ya. Sementara kita pakai yang katrolnya licin. Nah, kalau seperti ini, misalkan M1-nya lebih besar dari M2, massa satunya lebih besar, maka kemungkinan gerak yang terjadi adalah M1-nya, massa benda 1, dia akan bergerak turun. Sehingga saya gambarkan di sini A-nya ke bawah. Percepatannya arahnya ke bawah. Sedangkan yang M2 karena dia lebih ringan maka dia akan ke atas. Ini dia merusut ke sini ya. Nah, kalau sudah kita uraikan gaya-gayanya seperti ini, bahwa M1 dia akan punya berat W1. Nah, gaya tegang talinya T1 ke sini. Ini juga punya T1 ke sini. Yang ke sana juga ada T2. Kayak tegang tali. Kemudian M2-nya dia punya gaya berat ke bawah. Seperti ini, ke atasnya gaya tegang tali. Nah, kalau sudah kita cari percepatannya dulu ya, percepatan sistem. Untuk mencari percepatan sistem, maka kita bisa mencarinya dengan sigma F. Karena masanya lebih dari 1, maka sigma M seperti ini. Kalau sudah sigma F-nya yang searah dengan arah gerak atau A itu gayanya positif. Jadi di sini ada W1 min T1 plus T1, kemudian yang ini min ya, min T2 plus T2 min W2 sama dengan masanya merupakan massa total, sehingga M1 ditambah M2 kali A. Nah, kita perhatikan di sini ada min T1 dan plus T1. Ini nilainya sama, sehingga karena min dan plus akhirnya 0, yang ini juga 0, sehingga tinggal W1 min W2 M1 plus M2 kali A. Kalau kita mau nyari A, berarti W1 min W2 per M1 plus M2. Mau disederhanakan lagi boleh. W itu kan sama dengan M kali G, sehingga ini G-nya boleh keluar. Ini M1 min M2 kali G ya. Kemudian yang bawah tetap M1 plus M. Ini kalau mau nyari percepatan sistemnya.
Jadi yang besar dikurang yang kecil kali G dibagi dengan jumlah dari masanya. Nah, contohnya ini mobil-mobilan, ini ada katrol dihubungkan dengan tali, dihubungkan dengan balok merusut ya. Contoh selanjutnya adalah lift yang diam. Kalau orang nimbang itu sejatinya dia ada konversi ya antara N dengan W. Jadi walaupun ini bukan pasangan aksi reaksi, tetapi besarnya sama ya. Di sigma Fy-nya sama dengan 0. Karena dia diam maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Yang ke atas kurang yang ke bawah sama dengan 0, sehingga gaya normalnya di sini yang bekerja sama dengan gaya beratnya, sehingga gaya normalnya sama dengan M kali G. Perhatikan persamaan yang saya kotai ini. Gaya normalnya adalah M kali G. Jadi yang terbaca di neraca ini sebenarnya adalah gaya normal. Tapi biasanya yang di neraca itu satuannya kilogram ya. Jadi kalau kilogram berarti itu dia sudah dikonversi dibagi dengan percepatan gravitasi yang terjadi. Karena neraca itu kan sebenarnya alat ukur massa ya, satuannya kilogram. Tapi kalau gaya normal ini satuannya adalah newton karena dia gaya. Jadi gaya normalnya yang terbaca di neraca itu sama dengan gaya beratnya, N sama dengan M kali G. Bagaimana kalau kita naik di lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A? Percepatan A ke atas ini saya gambarkan dengan A ya, kemudian arahnya ke atas. Kita harus menguraikan gaya-gayanya. Yang di sini W arahnya ke bawah, itu selalu dari pusat. Kemudian N-nya ini dari permukaan sentuh, dari kakinya ke atas. Nah, kita punya perjanjian yang searah dengan A itu positif, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, karena dia bergerak, ini merupakan aplikasi hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya yang searah dengan A positif berarti N-nya positif, yang berlawanan negatif, B-nya negatif, M kali A. Sehingga N-nya itu sama dengan W ditambah M kali A. W bisa kita uraikan jadi M kali G, MA-nya tetap, kemudian M-nya bisa kita keluarkan. Nah, ininya A. Kalau yang tadi di slide sebelumnya N sama dengan MG ya, tapi yang ini ternyata plus A. Artinya apa? Kalau kita nimbang di lift yang bergerak ke atas, maka berat badan kita yang terbaca di neraca ini akan tambah besar. Kenapa? Karena dia melawan gravitasi ya. Ada gaya semu yang melawan gravitasi, arahnya ke atas. Gravitasi kan arahnya ke bawah. Jadi dia lebih berat. Jadi jangan salah masuk lift ya kalau pengen ngurangi berat badan. Oke, gimana kalau ke bawah? Dengan cara yang sama, yaitu A-nya saya tuliskan dengan panah ke arah bawah. Kemudian N-nya tetap ke atas, W-nya ke bawah. Pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Yang searah dengan A maka positif, yaitu W-nya positif. Kemudian yang berlawanan adalah N, negatif, M kali maaf, keliru ya, harusnya A. Oke, A. Kalau nyari N-nya berarti W min MA. W-nya adalah MG. Nah, ini M-nya bisa kita keluarkan, G A. Nah, kalau kita perhatikan dengan yang sebelumnya, maka N-nya G dikurangi A. Berarti ini lebih kecil ya. Jadi di antara 3 kejadian tadi, inilah yang menghasilkan N paling kecil. Sehingga kalau kalian pengen menurunkan berat badan, bisa update status ya. Nanti naik lift, liftnya yang bergerak dipercepat turun. Nanti bisa difoto atau di video
neracanya, angka yang ditunjuk oleh neraca ini lebih kecil. Jadi jangan malah naik lift yang ke atas kalau pengen berat badannya turun. Nah, tapi ini berat badan semu ya. Kalau kita kembali ke lift yang diam akan kembali ke berat semula. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.